Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor yang saya hormati, para mahasiswa teknik elektro, tadi sempat bincang-bincang di mata kuliah medan elektromagnetika itu idealnya menurut saya diletakkan di semester di atas ketiga lah, di 4 mungkin di 5 ya. Nah ini kan ada di semester ganjil, berarti di semester 5 idealnya. Karena ada banyak mata kuliah pendukung, ya salah satunya pasti mata kuliah analisa vektor gitu. Nah itu ada di semester berapa saya juga nggak begitu tahu. Jadi akan lebih baik mahasiswa yang semester 3 itu tunda waktu ya, tidak semester 3 tapi semester 5. Tapi ya Anda sudah ikut dan kita jalani aja. Ini di pertemuan ke-12 ya. Jadi kita masuk ke fenomena baru. Teman-teman udah belajar di beberapa waktu lalu tentang elektrostatika. Elektrostatika itu medan listrik yang statis. Jadi medan listrik yang tidak berubah terhadap waktu. Kemudian kita belajar magnet statik. Jadi medan magnet yang tidak berubah dengan waktu. Nah, hari ini kita masuk ke fenomena medan yang berubah dengan waktu. Disinilah medan listrik dan medan magnet bertemu secara sangat dekat. Jadi bahkan di dalam persamaan yang paling mendasar atau yang memayungi semua fenomena medan elektromagnetik, yaitu persamaan Maxwell, medan listrik akan menghasilkan medan magnet akan menghasilkan medan listrik. Jadi keduanya itu sedemikian intimnya, ya. Medan magnet dan medan listrik tidak bisa kita pisahkan ketika itu. Nah itulah kondisi yang paling general, yang aplikasinya sangat banyak. Ya. Saya tidak bilang yang medan listrik statis, medan magnet statis aplikasinya sedikit, saya tidak bilang gitu. Itu juga banyak. Tapi dengan kita menambahkan variabel tambahan, yaitu variabel waktu, insinyur, ilmuwan, itu selalu kalau punya variabel tambahan, dia akan gembira, karena dia memiliki kebebasan. Ya, jadi kalian, para mahasiswa, insya Allah, kalian akan menuju masa depan yang penuh dengan tantangan. Jadi, parameter tambahan itu memberikan kita peluang untuk berkreasi. Gimana kalau saya ubah seperti ini? Gimana kalau saya modifikasi seperti ini parameternya, waktunya? Maka kita akan mendapati fenomena tambahan. Nah, itu yang akan saya introduksi di pertemuan kali ini. Tentunya nanti pembahasan kalian secara mandiri itu akan membuat pemahaman dan wawasan bertambah. Jadi saya selalu encourage kalian juga belajar sendiri tambahannya. Kalau enggak, susah. Ya. Baik. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, bagian atas. Nah, bagian bawah ini yang akan saya tekankan hari ini, jadi medan listrik, medan magnet, keduanya tidak lagi bisa dibahas secara terpisah. Jadi medan listrik itu temannya tegangan. Ya. Medan magnet itu temannya arus. Arus menghasilkan medan listrik. Medan listrik atau tegangan menghasilkan arus. Ya, jadi itulah yang kita akan bahas. Memang ketika kita belajar rangkaian listrik, itu sering kita abaikan, banyak hal kita abaikan. Kita ganti dengan RLC, ya. Kita ganti dengan RLC, kemudian juga banyak hal itu kita sederhanakan. Nah, sebetulnya ada cerita di balik itu. Tetapi yang kalian sudah bahas secara mendetil ketika belajar rangkaian listrik, saya nggak tahu, kayaknya sekarang rangkaian listrik 2 itu di semester 2 ya, RL1 di semester 1. Jadi kalian itu udah belajar waktu itu, dan mungkin nanti ada beberapa yang saya singgung juga. Jadi kita ketika membahas besaran fungsi waktu, ya katakanlah tegangan, biasanya dituliskan V kecil gitu ya, fungsi waktu, arus fungsi waktu, ya. Kita biasanya menggunakan besaran kosinus dan sinus, omega T gitu ya, sinus omega T. Ya, kalau mau ditambahin fasa juga bisa, pada dasarnya keduanya sama saja. Dan
kita sering ketemu dengan turunan, ya, turunan. Katakanlah turunannya sederhana aja, turunan terhadap waktu saja ya, jadi tidak parsial. D per dt, ketemu di mana, ketemu di arus, ketemu di tegangan, itu langsung kita ganti dengan besaran fasor, yaitu J omega. Ya, ini pendekatan phasor yang kalian sudah bahas di masa lalu, ya, phasor. Nah, ini juga fenomena yang berubah dengan waktu. Kita sadari itu ketika membahas rangkaian listrik 2. Di sini kita ketemu lagi. Jadi kalian ketemu ketika memiliki sebuah induktor, ya, ingat ya, induktor itu simbolnya L. Ini sederhana aja. Ada seperti apa namanya nih, lilitan gitu kali ya. Nah, wujudnya itu juga lilitan, kawat yang kita putar, kita gulung. Ada berapa winding gitu ya, ada berapa lilitan. Nah, itu kita bilangnya ini induktor. Kenapa? Karena di sana tersimpan medan magnet, ya. Medan magnet secara besar atau konsentrasi di sana. Nah, ini dibuktikan dengan kalau kita alirkan arus listrik, saya sebut aja I kecil ya, karena saya anggap fungsi dari waktu. Kalian belajar nih waktu itu, saya pakai warna yang agak terang aja. Kalian waktu itu belajar kalau sebuah induktor atau induktansi dilewati arus, maka akan terbentuk tegangan di sini. Ya, kalian udah belajar terbentuk tegangan besarnya gimana. VT sama dengan L DI per dt. Ini kalian udah belajar kayak gini. Dan ini hanya ada tegangannya kalau I-nya ini fungsi dari waktu. Ya, kalau I-nya konstan, 0 ini. Ya. Jadi kalau I-nya konstan, I konstan. Jika I konstan, I giga. Maka V-nya 0. V0 itu short. Ya. Jadi kalian kalau ketemu dengan induktor, saya pasangin arus DC, itu short. Makanya kita nggak pakai induktor untuk arus DC, kita pakainya untuk arus yang berubah dengan waktu, dan ini terjadi tegangan induksi, kita bilangnya. Ya. Itu yang akan kita bahas di beberapa pertemuan nanti, bahwa fenomena ini telah kalian pelajari secara komprehensif lah, katakanlah ya, lama panjang ya, ketika membahas tentang rangkaian listrik 2. Jadi di sini terbentuk tegangan ya, atau beda potensial. Nah, begitu kita tahu ada beda potensial, yaitu di situ ada medan listrik. Oke. Nah, ini kita udah pelajari ketika saya membahas tentang medan magnet ya. Jadi kalian ingat waktu itu medan magnet disebabkan oleh apa sih gitu. Medan magnet disebabkan oleh apa sih? Waktu itu saya bahas ada 2. Oleh magnet permanen kita bilangnya. Nah, itu kalian bisa buka di dinamo ya, dinamo Tamiya itu ada magnet permanennya yang ada di pinggiran, muter sedikit begitu ya, yang membentuk magnet, katakanlah kutub utara, kutub selatan gitu, sehingga terbentuklah medan magnet. Atau dihasilkan oleh arus listrik. Nah, offset yang menemukan ini. Jadi kita bisa setting besar magnetnya dengan menggunakan berapa ampere. Ya, kalau kita ingin perbesar medan magnetnya, maka arus listriknya kita perbesar ampernya. Ya, atau kita tambahkan lilitannya. Ya. Jadi caranya ada 2 itu. Kalau enggak I-nya, N-nya lilitannya. Nah, jadi arus listrik, saya sebutkan aja di sini bisa I atau bisa I kecil T. Ya. Nah, I besar atau I DC itu menghasilkan medan magnet yang konstan. Sedangkan I fungsi dari waktu menghasilkan medan magnet fungsi dari waktu juga. Ya, saya tambahkan panah di sini untuk menunjukkan bahwa medan magnet adalah besaran vektor. Ya, kalau udah belajar, bahkan kalau udah belajar ya, walaupun minggu lalu saya cepat sekali itu membahasnya, ada hukum ampere, ya, ada hukum ampere. Ini bagaimana menghitung medan magnet juga. Ada hukum Biot-Savart, ya, mungkin bisa dilihat juga nanti di YouTube. Ada banyak sekali dari seluruh dunia ya membahas tentang kedua hukum ini. Nah, jadi kalian benar-benar udah paham banget I menghasilkan H. Ya. Jadi
listrik, arus listrik, ya, arus listrik. Arus listrik ini disebabkan oleh tegangan, gitu kan ya. Dia menghasilkan medan magnet. Jadi urut-urutannya bisa begitu. V, ya V katakanlah menghasilkan arus. Kalau kita bikin semacam loop, ya, lintasan tertutup dari sebuah rangkaian listrik. Kalau nggak tertutup, nggak ada arus mengalir, terbuka. Jadi menghasilkan I, menghasilkan H. Nah, Faraday ini orang yang Faraday itu kalau menurut cerita, ya, nanti kalian baca-baca sejarah juga, karena belajar elektro atau belajar teknik itu nggak lepas dari belajar sejarah. Jadi kita tahu bahwa orang di zaman itu tuh memikirkan gimana sih kok bisa sampai akalnya begitu. Nah, si Faraday ini menurut sejarah ini bukan orang yang pinter-pinter amat. Bukan orang yang, kalau orang yang cerdas itu Maxwell, itu orang cerdas, ya. Ada lagi siapa sih, katakanlah Kirchhoff itu orang cerdas, Ohm orang cerdas. Faraday itu nggak pinter-pinter banget, tapi rajin. Jadi ternyata orang rajin itu juga punya karya yang mahakarya, yang besar sekali. Nah, Faraday ini menurut sejarah dia rajin orangnya, rajin eksperimen. Jadi eksperimen terus. Dan dia juga ketika eksperimen bukan eksperimen sembarangan juga, tapi eksperimen dia bertanya-tanya, kenapa begini, kenapa nih, kenapa bisa nggak begini, gitu. Jadi walaupun tidak terlalu cerdas, tapi juga mengkritik juga. Nah, dia menduga dan mengajukan hipotesa. Ya, jadi orang pintar juga lah, ya. Dia bertanya, jika arus atau medan listrik menghasilkan medan magnet, ini yang Oersted buktikan, ya. Oersted membuktikan yang ini. Oersted membuktikan medan listrik atau arus listrik katakanlah menghasilkan medan magnet. Dia bertanya, apakah medan magnet bisa menghasilkan medan listrik? Jadi dia bisa nggak sih begini? Ya, jadi dia curious, ya. Dia bertanya-tanya, dia merasa ini kalau segini kan bisa nggak begini, gitu. Ini kok bisa nih? Nah, bisa nggak? Ini namanya hipotesa. Hipotesa itu dugaan-dugaan. Jadi ya mungkin mesti sedikit saya koreksi kata-kata saya, Faraday nggak pinter-pinter amat. Ya dia pinter, ya. Karena orang berhipotesa atau menduga berarti dia punya knowledge. Jadi kalian, yang namanya inovasi itu jumlah dari pengetahuan atau knowledge plus kreativitas. Jadi nggak bisa kreatif aja tapi nggak punya knowledge. Ya. Jadi, bisa nggak ini begini-begini? Tapi dia nggak tahu kalau itu memang nggak mungkin menurut knowledge-nya. Ya, jadi kombinasi keduanya. Knowledge itu kalian dapati dari kuliah. Knowledge itu kalian dapati dari baca buku fisika, baca buku matematika, itu knowledge. Tapi creativity, ini seringkali kita di luar itu. Mungkin kalian lagi termenung, atau lagi ngelihat orang kerja, atau kalian lagi muter, barangkali lagi santai. Banyak sekali para ilmuwan, ya, termasuk si Faraday, Oersted, ya, banyak lagi ilmuwan-ilmuwan lain, ya, termasuk Newton dan lain sebagainya. Itu kreativitasnya muncul dari ketidaksengajaan dia. Jadi ketika dia santai, justru ketika dia melihat, mungkin ya kalau orang zaman sekarang duduk di pantai kali, ya, melihat ombak atau lagi entah jalan-jalan kemana, melihat air terjun atau air mancur atau whatever lah, ya. Muncul, bisa nggak begini, bisa nggak begitu. Tapi harus dikawal oleh knowledge. Tanpa dikawal oleh pengetahuan, kita akan blind. Ya. Kreatif kita tuh kreatif yang aneh, gitu, kreatif yang ya memang impossible. Ya, banyak kan, bisa nggak kita menghilang? Ya, itu kan kreatif menghilang, tapi knowledge-nya udah sampai belum ke sana. Bisa nggak kita terbang? Ya, itu kreativitas yang luar biasa kan. Bisa nggak kita terbang? Zaman sekarang knowledge-nya sudah membuktikan itu bisa. Ya. Jadi hipotesis ini didukung oleh eksperimen dan pengamatan. Jadi kita membuktikan hipotesa itu juga dari knowledge. Nah, ini dilakukan oleh Faraday. Ya, Faraday membuat struktur yang sederhana sekali. Kalian bisa lakukan ini, gampang, ya. Kalian bisa buktikan, kalian bisa tunjukkan. Jadi ada sebuah benda, ya, yang belakangan kita sebut nanti namanya trafo, ya, transformator, ya, namanya macam-macam ini. Ada yang namanya bilang trafo, ada yang bilang transformator, ada yang juga bilang transformer. Transformer, cuma kalau transformer mungkin sekarang ingatnya film, ya,
transformer. Tapi kalau nggak salah dalam bahasa Inggris pun bilangnya transformer. Nah, ini trafo singkatannya. Jadi benda ini adalah sebuah, kita bilangnya toroida. Ya, tolong kalian ingat ini toroida kayak gini. Terus ada lagi struktur lain itu solenoida. Ya. Kalau solenoida itu begini. Jadi ini ada ya benda kayak gini juga ya, berbentuk silinder. Nanti saya cerita benda ini terbuat dari apa. Kemudian saya putar arus, saya putar kawat. Ya, saya putar kawat. Saya pakai warna yang terang aja. Saya putar kawat di sini, katakanlah dari bawah di belakang sini, putar. Kalau ini namanya solenoida ya, dibuat rapi banget ya, syaratnya gitu, syaratnya rapi. Kalau nggak rapi gini nanti medan magnetnya jelek ya. Jadi harus dibuat nih rapi, karena dengan rapi dia akan berwujud lingkaran-lingkaran gitu, medan magnetnya akan saling menguatkan. Di medan magnetnya ini tergantung arusnya ke atas atau ke bawah, nanti medan magnetnya akan ada di dalam sini. Gitu. Kan ada begini. Ini namanya solenoida. Ini toroida kalau yang ini. Nah ini juga kalau kita lihat arahnya itu nanti medan magnetnya akan ke sana. Ya, medan magnet itu berputar. Ya, sorry, saya teruskan ke sini aja. Jalan begini medan magnet berputar. Ini juga berputar nggak? Iya berputar, tapi jauh di sini gitu. Berputar. Jadi medan magnet itu kita bilangnya nggak ada awal akhirnya karena awal akhir itu ketemu. Yang disebut dengan curl, ada curl-nya, ada rotasinya. Oke, nah benda ini di sini yang abu-abu itu terbuat dari benda magnetis, saya bilangnya ya. Benda magnetis. Benda magnetis itu ditandai dengan dia memiliki permeabilitas relatif yang tinggi. Kita waktu itu pernah belajar permitivitas. Ketika belajar medan listrik, kita belajar epsilon R. Jadi epsilon R itu hanya berpengaruh pada, ya, ini saya dengan syarat ketentuan berlaku ya. Di epsilon R itu berlaku dengan mengganggu medan listrik. Kalau mu R mengganggu medan magnet. Mengganggunya seperti apa? Mu R yang tinggi itu akan menyebabkan medan magnetnya terkonsentrasi di sini. Terkonsentrasi. Ada nggak Pak yang kemarin? Ada tapi kecil. Ada nggak keluar sini? Ada tapi kecil. Nah, apalagi kalau di sekitar sini nih, ada pasti keluar sini. Apalagi kalau kalian bikin gulungannya jelek gitu. Kan kalau mau lihat gulungan yang bagus itu depan Jalan Saabah itu ada tukang gulung dinamo. Mampirlah ke situ, diri di situ 15 menit, 10 menit ya. Kalian akan lihat itu. Jago gulung dinamo ya. Saya kalau diadu sama dia kalah jauh lah ya. Saya belajar teori panjang lebar tapi disuruh adu bagus gulung dinamo, ya mereka lebih skillnya canggih. Terus saya ngelihat, wah luar biasa itu. Ya, bahkan zaman sekarang ya gulung dinamo itu pakai mesin ya, jangan kita sendiri yang gulung. Tapi kalau orang jago mungkin bisa pakai sendiri. Jadi kalau ini kurang bagus ini gulungannya karena renggang-renggang ya. Kalau renggang-renggang nanti medan magnetnya keluar sini. Nah, ini kalau bisa lebih rapat lagi, lebih rapi, bagus ya. Bisa kalian lihat nanti foto-fotonya di internet. Jadi sebelah kiri ini adalah sumber tegangan, ya, sumber tegangan. Ini sumber tegangan DC bahkan. Jadi gampang banget nih kalian kalau mau bikin cerita di sini ya, tinggal pasangkan sebuah. Ya, tapi nanti di sini tambahkan resistor ya, kalau enggak nanti takut short, tambahin resistor. Jadi kalian punya sumber tegangan DC, katakanlah 1,5 volt atau 9 volt, ya kita bisa eksperimen. Nah, nanti di sini pasangkan resistor supaya tidak terjadi short ya, katakanlah nanti kita connect ini. Maka akan mengalir ya, kalau ini positif ya, positif negatif, maka akan mengalir arus ke arah sana, arusnya akan kemari, berputar ke belakang, akan kemari ya. Jadi arah arus ke sana ini menghasilkan medan magnet ke sana. Oke ya. Jadi aturan tangan kanan, kalian tinggal gunakan tangan kanan. Dan ini indah sekali, ya, indah sekali. Arus ini akan menghasilkan medan magnet di mana-mana menurut Biot Savart, menurut
Oersted, menurut hukum Ampere. Tetapi nanti kalau kita pasangkan dia ini lilitannya yang bagus, maka dia akan terkonsentrasi di dalam sini aja. Di bawah ini mirip-mirip seperti ini. Mirip-mirip ya, toroida ini kalau kita lihat sepotong aja, mirip-mirip solenoida, akan di dalam ya. Dan toroida yang memiliki mu R yang tinggi ini akan memaksa medan magnetnya terkonsentrasi di dalam sini aja. Di luar ini bisa diabaikan ya. Itu karena kondisi batas yang waktu itu pernah dibahas ya. Jadi H tangensial itu sama dengan konstan, maka B-nya medan magnet induksi akan terkonsentrasi di dalam. Jadi kita akan memiliki aliran medan magnet di dalam saja. Ya dalam tanda kutip ya, di dalam saja. Karena di luar kita abaikan. Ada tapi kita abaikan. Jadi akan mengalir di sini menembus penampang toroida, itu namanya flux magnetis. Saya mendefinisikan atau menerjemahkan flux magnetis ini aliran medan magnet. Flux magnetis simbolnya psi. Saya tambahkan indeks M untuk membedakan antara flux magnetis dengan flux elektris. Ya, waktu itu kita pernah membahas flux elektris ya. Ini flux magnetis psi ya, sekali lagi ya. Psi. Nah, kayak gitu. Main-main ke fakultas psikologi ada psi. Indeks M, flux magnetis, dia akan mengalir. Dan dia akan mengalir sesuai dengan hukum kontinuitas. Ini nggak ada percabangannya nih, maka mengalir aja di sini. Ya, kalau kita bikinin katakanlah ada katakanlah trafo yang ada 2 kaki, 3 kaki, seperti ini, maka akan ada percabangan. Ya, kalian kalau punya trafo itu kayak gini, bahkan kakinya ada banyak ya, gulungannya ada di sini, ada di sini, ada di sini gitu. Maka di sini ada percabangan, dia bisa ke kiri, ke bawah, ke kanan, bisa. Nah ini enggak, ini mudah saja. Jadi dengan benda yang sederhana ini, toroida, kalian bisa menciptakan medan magnet yang kita arahkan ke sana. Oke ya. Di luar kita abaikan. Dan pada sisi sebelah kanan, pada sisi sekunder, ini sisi primer saya bilangnya, pada sisi sekunder, saya akan lilitkan kawat di sini. Saya lilitkan kawat, ini bebas saja saya lilitkan, dan akan saya connect di sini dengan alat ukur. Misalnya alat pengukur tegangan. Jadi saya ingin cari tahu nih, kalau saya memiliki sesuatu di sini, sumber tegangan yang menghasilkan arus, yang intinya saya memiliki medan magnet di sini, ya sekali lagi medan magnet di sini itu baik kita sebutnya B ataupun H, medan magnet induksi B atau medan magnet H. Jadi saya ingin tahu apakah medan magnet yang menembus lilitan-lilitan ini bisa membangkitkan medan listrik atau sumber tegangan. Ya, ini yang ditanyakan oleh Faraday tadi. Apa yang dilakukan Faraday? Faraday memasangkan sumber tegangan DC. Jadi kalau Anda bayangkan di sini saya tutup ya. Saya tutup di sini, maka arus ini juga arus yang konstan. Ya. Kalau saya tutup, ini dalam kondisi tutup, itu arusnya konstan. Arus konstan akan menghasilkan medan magnet yang konstan. Medan magnet yang konstan itu tidak menginduksi. Ya, jadi kalau saya lihat di sini alat ukurnya akan bilang tegangannya 0. Jadi kondisi rangkaian tertutup, alat ukur tidak bereaksi. Itu yang diamati oleh Faraday. Ya, Faraday ini eksperimentalis sejati. Dia nggak nurunin rumus yang complicated, nggak. Dia nggak nurunin persamaan integral, persamaan diferensial yang susah seperti Maxwell. Tapi dia jago di lab, ya, di otak-atik di lab. Tapi hebatnya begitu. Walaupun dia jago di lab, otak-atik di lab, tapi juga di thinking juga. Ya. Nah, tetapi dia mengamati gitu. Ini kondisi yang indah sekali yang diamati, yang mungkin kita orang Indonesia atau orang awam itu sering terlewat. Dia jeli melihat segala kondisi. Dia tidak melewatkan hal-hal yang penting yang terjadi. Ya, kalau kita mungkin pas kita tutup nggak bergerak Pak, terus gimana? Selesai, nggak ada kaitannya katanya. Tetapi dia jeli, ada suatu fenomena yang sangat singkat yang dia tidak lewatkan. Yaitu fenomena ketika dia melakukan switch on dan switch off. Jadi ketika dia on, off, itu terjadi gerakan jarum.
jarum alat ukur ini bergerak ketika di switch on ke arah kanan katakanlah. Dan ketika dia switch off bergerak ke arah kiri. Jadi ketika dia switch bergerak itu, momen tertutup itu jarum alat ukur tapi balik lagi ke 0 ya. Jadi ada momen ketika dia sudah tertutup, alat ukur diam juga. Ya, nah, momen itu yang diamati, yaitu terjadinya momen perubahan. Dan kalian ketahui ya ketika belajar di rangkaian listrik ya bareng Pak Said kalau nggak salah ya. Jadi kalian belajar itu di sini ada sumber tegangan DC ya, V DC, entah berapa volt. Ada di sini induktor, ada di sini resistor. Nah, ini ketika kalian switch ada transien. Ya, ada arus yang transien. Ada tegangan transien. Ya, terserah tegangannya mau tegangan di R atau tegangan di R atau tegangan di L, ya. Itu ada transien karena arusnya juga transien. Dan arus ini sekejap akan konstan. Kalau nganalisa rangkaian serial kayak gini, RL ya, RL, maka arusnya itu nanti akan menuju angka konstan, katakanlah sekian ampere ya. Kalau saya bocorin itu ya nilainya itu VDC dibagi R. Itu arus akhirnya. VL itu ketika terjadi transiennya hilang, maka VL-nya 0. Nah, tadi saya bahas. Ya. Jadi pada kondisi DC, induktor itu adalah short. Ya. Nah, ini yang diamati. Jadi ada kondisi transien di situ. Nah, itu yang diinterpretasikan oleh Faraday. Ya. Jadi hanya pada saat membuka dan menutup. Jadi ketika switch on dan switch off. Di sini menarik, ya. Di sini juga sering kita orang manusia lah secara umum ya, itu tidak terlalu memperhatikan kondisi-kondisi sesaat. Kita selalu terpaku sama ketika agak lama gitu. Padahal kondisi saat ini penting dan kalian nanti ketika belajar baik di telekomunikasi, elektronika ataupun tadi tenaga, itu kondisi transien itu ternyata bisa memberikan dampak yang dramatis. Kalau di sistem tenaga itu ketika powernya besar, ketika transien terjadi, ketika switch on switch off yang tidak normal, itu bisa merusak jaringan, ya, bisa mengganggu. Nah, ini si Faraday mengajarkan ke kita. Jadi pada saat yang singkat-singkat ini perlu juga diperhatikan. Ya, walaupun nanti kita akan melihat kondisi yang umum ya. Tapi risetnya dia ini diawali dengan kejelian matanya melihat kondisi transien tadi, switch on, switch off. Dan pada saat itulah dengan modal yang sangat sederhana, yaitu sebuah rangkaian DC, itu sangat sederhana modalnya itu. Jadi kita bisa buat dengan mudah, paling nanti mencari toroidanya yang susah ya. Tapi kalau kalian punya, ya itu bisa besi itu bisa sebagai toroida, atau kalian bisa eksperimen, atau bahkan